Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono. Jadi kali ini saya akan membahas sisi esoteris ya, atau sisi gaib dari sebuah keris. Seperti kita tahu, keris memiliki dua sisi ya. Yang pertama sisi eksoteris yang nampak, yaitu seni dapur, seni pamor, seni kinata, itu eksoteris ya. Yang kedua adalah sisi esoteris atau sisi gaib, yang kita sering mengenal ada istilah tuah, yoni, ataupun kodam gitu loh. Nah, apakah sisi esoteris, sisi gaib ini memang benar-benar ada atau cuma sekedar mitos sih gitu loh. Sebenarnya ini memang benar-benar ada ya, dan bahkan untuk peneliti-peneliti Eropa, terutama yang Belanda yang meneliti keris sejak zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, mereka pun salah satu buku tulisan mereka pun judulnya adalah The Keris Magic Relic of Old Indonesian. Jadi di situ ada kata magic relic. Jadi keris itu mereka menganggapnya itu bukan sekedar relik biasa, tapi relik yang mengandung daya magis gitu loh. Kalau di Nusantara sendiri itu sudah umum ya bahwa keris memiliki daya magis atau memiliki tuah, yoni, dan kodam gitu loh. Dan ini saya bahas ini karena memang banyak teman-teman yang bertanya dan sepertinya memang belum terlalu mengetahui dan paham ya. Jadi apa itu tuah, apa itu yoni, dan apa itu kodam gitu loh. Nanti saya di sini akan membahas jadi sebenarnya tuah atau yoni itu berupa apa sih dan asalnya dari mana sih? Sama kodam itu seperti apa sih dan asalnya dari mana gitu loh. Nah, yang saya uraikan nanti ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, terus juga hasil saya bertanya ke empunya langsung, sama dari beberapa referensi, seperti buku Ensiklopedi Budaya Nasional dan Ensiklopedi Keris yang disusun oleh Bapak Bambang Harsri Nuksmo, sama buku saya sendiri, Keris, Daya Magis, Manfaat, Tuah dan Misteri yang disusun oleh Bapak Udoyo Dipuro. Nah, ini nanti yang saya referensi dari situ ya. Coba saya rangkum buat teman-teman gitu loh. Nah, yang pertama, jadi tuah atau yoni ini beda ya, beda dengan istilah yang kita nyebutnya kodam. Kalau kodam dari bahasa Arab ya istilahnya, nanti seperti apa. Memang kalau kodam hubungannya dengan makhluk gaib seperti jin, biasanya berupa jin gitu. Nah, sekarang saya bahas adalah tuah dan yoni. Tuah dan yoni. Apa sih tuah atau yoni itu gitu. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama. Tuah atau yoni itu adalah berkah ya, berkah dari Yang Maha Kuasa yang ada pada sebuah pusaka, salah satunya keris. Jadi sebuah berkah ya, sebuah berkah dari Yang Maha Kuasa atau dari Gusti Allah. Nah, ini asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Nah, tuah atau yoni ini asalnya berkah tersebut itu asalnya dari doa dan permohonan sang empu kepada Yang Maha Kuasa atau kepada Gusti Allah pada saat pembuatan keris. Sebenarnya mulai persiapan sampai finishing itu. Jadi empu selalu berdoa. Jadi ada doa-doanya tertentu gitu loh. Jadi doa selamatan sebelum pembuatan keris, terus pada saat proses pembuatan menempa, dan pada saat selesai ya finishing itu ada doa-doanya, ada doa-doanya. Nah, tuah atau yoni dari sebuah keris itu berasal dari doa dan permohonan sang empu itu yang pertama. Dan tuah dan yoni ini ya berasal, ini tidak bisa hilang selama fisik keris itu masih ada. Walaupun ada kerusakan, keropos itu masih tidak bisa hilang. Mungkin memang powernya istilahnya berkurang aja, tapi tidak akan hilang. Dan yang namanya tuah atau yoni yang berasal dari doa dan permohonan sang empu itu sebenarnya bisa diperkirakan atau bisa kita ketahui dari bentuk lo, terus dapurnya sama pamor. Contohnya ini ya, saya ambil contoh satu keris ini. Nah, gimana tuah atau yoni dari keris seperti ini? Nah, ini bentuknya lurus, dapurnya tilam, upe.
pamornya udan emas. Dari bentuknya yang lurus kita tahu bahwa ini mempunyai ibaratnya tua atau manfaat dari atau filosofinya itu jadi tentang keteguhan hati dan percaya diri atau kemantapan iman. Ini dari bentuknya yang lurus. Kalau dari dapurnya tilam upeh kita tahu bahwa oh ini untuk ketentraman, terutama dalam rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga, tilam upeh. Nah untuk pamor udan mas sendiri ini sebenarnya kita tahu ya ini tuahnya atau filosofinya, angsarnya ini adalah tuah kerejekian. Nah ini yang berasal dari doa Sang Empu itu tadi kepada Yang Maha Kuasa. Itu bisa kita kenali, kita perkirakan dari bentuk garap. Jadi mereka para empu ini garapnya tidak asal-asalan. Jadi memang ada tujuan khusus. Nah, selain dari doa dan pedoman Sang Empu, ini yang kedua, jadi tuah dan yoni ini berasal dari transfer kekuatan atau kesaktian dari Sang Empu itu sendiri. Istilah dari ditransfer atau diinduksikan ke sebuah pusaka. Biasanya setelah keris selesai atau mau selesai itu bisa dimasukin daya magis lain, yaitu kesaktian gitu. Dan ini memang bukan cuma empu, kadang-kadang orang tertentu yang punya kekuatan khusus itu bisa ditransferkan ke sebuah benda ya. Entah itu ke pusaka seperti keris, tombak atau ke batu. Biasanya kalau zaman dulu batu untuk akik itu ya, itu bisa ditransfer seperti itu. Dan bisa ditransfer ke orang lain juga. Jadi beberapa orang memiliki kemampuan itu. Nah ada yang yoni keris itu berasal dari itu. Jadi dari kekuatan atau kesaktian Sang Empu yang ditransfer atau diinduksikan ke keris tersebut. Yang kedua. Cuma kalau yang dari induksi seperti ini, jadi transfer kekuatan atau energi ini memang tidak selamanya ada, jadi temporary sifatnya, bisa cuma beberapa minggu, beberapa bulan, atau mungkin kalau agak lama beberapa tahun, dan ini pun bisa dihilangkan. Beda dengan tuah dan yoni yang sudah menyatu ke bilah karena doa tadi itu. Kalau yang pertama itu nggak bisa hilang, gitu, tetap ada. Tapi yang kedua ini bisa hilang. Itu tentang tuah dan yoni ya. Kalau yang dua ini sebenarnya nggak berbahaya, ibaratnya bagus lah. Dan tujuannya memang pasti baik. Nah yang berikutnya yang kita sering sebut sebagai kodam. Nah kodam ini dari istilah Arab ya, biasanya berupa jin ya, jin atau dari makhluk lain yang dimasukkan atau masuk ke dalam pusaka tersebut, itu disebut kodam gitu loh. Kodam. Kalau di Jawa sendiri atau di Nusantara sendiri sebenarnya sebelum agama Islam masuk, jadi nenek moyang kita sudah tahu bahwa di alam ini ada makhluk lain selain manusia. Maksud dalam artian makhluk halus ya. Malah sebutannya ada macam-macam, ada genderuwo, ada demit kayak gitu. Nah di Jawa ada banyak. Nah mereka percaya, jadi mereka itu bisa bekerja sama, bisa memanfaatkan jadi makhluk tersebut. Walaupun kalau sasaran ini dihindari ya. Terus kenapa harus sebisa mungkin kita hindari, nanti tak jelaskan. Sekarang saya jelaskan jadi caranya seperti apa sih jadi memasukkan jadi kayak makhluk lain atau kodam itu ke dalam keris. Sebenarnya sangat mudah. Jadi nenek moyang kita sudah tahu, jadi makhluk tersebut salah satunya mereka menyukai kayak bau-bauan yang wangi yang berasal seperti dari kayak menyan, kayak dupa gitu loh. Walaupun sekarang fungsinya bukan untuk itu, tapi kemenyan, dupa itu untuk aroma ibarat untuk wangi-wangian aja. Nah itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi karena memang dulu dipakai seperti itu, jadi ibarat untuk ngundang jin. Jadi makanya kalau masukkan dari sebuah pusaka dikasih kayak kemenyan, dupa, terus wangi-wangian yang lain, terus sesajen. Nah, itu tujuannya kalau dulu jadi agar ada makhluk yang mau mendiami pusaka itu sehingga menjadi terlihat sakti, terlihat sakti. Nah di sini masalahnya kita nggak tahu yang masuk itu memang benar-benar baik, makhluk yang baik apakah
yang nakal atau agak resek gitu loh. Nah kita nggak pernah tahu gitu loh, dan ini memang cukup beresiko. Saya sendiri pun kalau dapat pusaka baru agak tua atau gimana, kalau saya tayuh ternyata isinya ada kayak kodam gitu, itu biasanya saya hilangkan ya, bukan ya saya usir dengan halus sebenarnya. Jadi nanti kapan-kapan nanti saya bahas gitu. Cuma kalau untuk menghilangkan itu sebenarnya sarannya cuma pakai minyak zafaran merah ya, itu bisa untuk menghilangkan kodam. Nah, jadi caranya seperti itu. Makanya kalau ada masih beberapa ritual dulu ya, sekarang pun masih ada. Jadi kayak keris diasap di tiap hari tertentu, dikasih sajen. Nah itu mungkin karena memang meneruskan ibaratnya apa dilakukan mungkin orang tuanya gitu loh, tanpa dia tahu. Dan mungkin karena dia takut ya. Sebenarnya yang takut kalau nggak dikasih gitu nanti itu marah gitu loh, marah dan mengganggu itu. Kalau nggak dikasih sajen atau apa hilang sebenarnya nggak masalah gitu, nggak masalah, malah bagus sebenarnya. Tapi yang ditakutkan itu mengganggu gitu loh, itu mengganggu. Makanya kalau yang istilahnya kalau yang daya magis yang berasal dari kodam itu saya sarankan itu dihilangkan. Tapi kalau ada yang suka, memang yakin percaya diri bisa mengatasi ya sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau boleh saran itu dihilangkan, karena bagaimanapun kodam itu usianya lebih tua dari kita. Walaupun kita nganggap kita bisa memanfaatkan, bisa kerja sama, ibarat bisa memanfaatkan, itu ya jelas kalau di logika ya sangat naif gitu loh. Karena bagaimanapun kodam itu usianya lebih tua. Kalau masalah licik-lician, bohong-bohongi, mereka pasti lebih pintar dari kita gitu, lebih pintar dari kita. Dan memang dari beberapa pengalaman, kalau yang menggunakan seperti itu, memang di awalnya mungkin sepertinya kita yang memanfaatkan mereka, padahal sebenarnya mereka yang memanfaatkan kita gitu loh. Dan mereka pintarnya, mereka nanti bisa minta aneh-aneh dengan menawarkan ibaratnya kesaktian yang lebih gitu loh. Kalau anehnya masih ibaratnya wajar sebenarnya, ya mungkin nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau sudah nggak wajar, kayak harus kayak membunuh makhluk lain, membunuh orang lain, mencelakai orang lain, itu sudah nggak wajar. Dan kadang-kadang mereka pun imbalannya mintanya seperti itu. Dan memang niatnya memang kadang-kadang untuk menyesatkan kita gitu. Makanya untuk sesuatu yang memang berubah dengan kodam, yang berubah dari makhluk lain, itu kalau bisa dihindari ya, dihindari. Nah, jadi mungkin itu aja ya dari penjelasan saya tentang daya magis. Sekali lagi, kalau yang dari doa dan permohonan sang empu atau yang induksi atau transfer energi dari si empu itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang ketiga yang berasal dari kodam atau makhluk lain, kalau saya saran itu dihindari, dari jangan dipelihara lah, jangan diturutin. Jadi seperti itu. Nah mungkin itu aja ya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa like dan subscribe-nya.